محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام
محمد يا الله ربي فاغفر لي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أنت في كل جميل وجمال يا مطاع وتجليت لقلبي مسفرا دون خداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله على عشق الجمال طبع الله طباع ولبسنا ثوب عز بعد تلفيف الرقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا
مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا بفرحنا جميعا بجميع صالحاتي مرحبا بجميع صالحاتي مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. أصحاب الفضيلة حضرات العلماء والمشايخ أصحاب المعاهد أصحاب الطرق الصوفية أصحاب المدارس حضرة الشيخ العزيز الكريم Kiai Haji Subhan Ma'mun Rais Syuriah Perusahaan Nahdlatul Ulama Atalallahu Baqa'ah Dzukrana wal Ummah Sayyidil Habib Abdullah Al-Haddad Azzahullah bi'izzih Kiai Haji Zairuki Al-Hafidh tua kula beda tapi katanya tua beliau ya baru tua kula nemen Hafidhahullah bihifdzih Kiai Triyakun ini seangkatan dengan saya satu kelas di Lirboyo Azzahullah. Yang saya hormati Bapak Pejabat Bupati Brebes, Bapak Urip Syihabuddin, Ustadz pakai sarung Ustadz ayyadahullah. Pengurus Nahdlatul Ulama cabang MWC Ranting, Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, Ansor, Pagar Nusa, Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumala'i abna'i wa banati ayyul hudur. Maulid itu bisa kita katakan maulid, bisa kita katakan maulud. Orang Cirebon bilangnya muludan, bukan maulidan, muludan. Boleh juga maulid, menghormati maulidir Rasul. Bedanya kalau kita katakan maulud, yang kita hormati bayi yang dilahirkan, yaitu bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita katakan maulid,
Yang kita hormati harinya, hari di mana dilahirkannya Nabi Muhammad. Maulud bayinya, maulid harinya. Tujuannya sama, merupakan turasul hadar wa thaqafah, capital culture, kapital budaya yang kita warisi dari para ulama, para luhur. Sudah ribuan tahun kita melaksanakan, mengadakan peringatan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan capital culture, modal budaya yang harus kita pelihara. Untuk memperkuat kapital sosial, at-turathul istima'i, untuk memperkuat masyarakat, mempererat kesatuan masyarakat. Kita jadikan Maulid Nabi sebagai budaya yang kita warisi dari luhur, sebagai penguat silaturahim, persaudaraan satu sama lain. Insyaallah ala barakatillah, yang hadir di sini semuanya bersaudara, semuanya mempunyai akhlak yang mulia, semuanya min ahli syafaati Rasulillah, semuanya ibadillah sholihin, hamba-hamba yang Allah yang soleh. 15 abad yang lalu, 15 abad yang lalu, 1500 tahun yang lalu, dunia dalam keadaan jahiliyah. Bukan hanya Arab yang jahiliyah, dunia barat sudah punya kerajaan namanya Romawi, yang sekarang Eropa itu. Punya agama Katolik, punya kitab suci The New Testament, Bible, punya undang-undang, punya aturan. Tapi perbudakan luar biasa, kezaliman terhadap budak melebihi batas. Pembesar Raja Romawi, para pembesar kerajaan Romawi paling senang kalau mengadakan acara namanya gladiator. Saya nonton filmnya buru ya. Filmnya wonten gladiator. Apa itu gladiator? Budak karo budak diadu. Kalau sudah ada salah satunya yang mati, terkapar, bersimbah darah, tepuk tangan gembira, berarti acara sukses. Arahnya acara gladiator zaman Romawi. Kadang budak diadu dengan macan, harimau. Kalau yang kalah macannya, orang patah serem. Tapi kalau yang mati budaknya, tepuk tangan gembira raja dan para pembesar kerajaan. Inilah jahiliyah Eropa. Paham betul? Jahiliyah Romawi yang sekarang jadi Eropa itu, bangsa Eropa itu. Di sebelah timur ada bangsa Persia, kerajaan yang sudah kuno ribuan tahun, sudah punya agama Zoroaster, kitab sucinya Avesta Sandinista, sudah punya kitab undang-undang Hammurabi namanya, Hammurabi. Tapi kezaliman juga merajalela. Hukum hanya untuk orang kecil. Kalau orang kecil yang salah, dihukum seberat-beratnya. Tapi kalau yang salah keluarga raja, teman keluarga raja, ada hubungan dengan keluarga raja, tukang cukure anaknya raja lah, tukang pijete keluarga raja, maka hukum tumpul, sama sekali tidak menjamah mereka. Kalau yang salah orang besar, rada mirip saya ya, rada mirip bener. Kalau yang salah orang kecil,
dihukum seberat-beratnya. Tapi kalau yang korupsi triliunan, tenang-tenang saja. Nah, Barat Romawi jahiliyah pada sudah punya agama, punya kitab suci. Timur Persia jahiliyah punya kitab suci, punya agama. Di tengah-tengah antara barat dan timur ada Jazirah Arabiah, bangsa Arab. Ketika itu 15 abad yang lalu, bangsa Arab bangsa yang sempurna jahiliyahnya. Kenapa? Karena tidak punya agama, nyembah watu tapi tidak berdasarkan filosofi teologi apa-apa. Beda dengan orang Hindu, orang Buddha, nyembah batu berhala tapi punya kitab suci, Mahafad Gita, Rigveda, Upanishad, kitab suci Hindu Buddha, yang disembah batu tapi ada dasar filosofinya. Tapi orang Arab waktu itu nyembah berhala tanpa dasar teologis, tanpa ilmu lah, tanpa kitab suci. Yang disembah namanya Uzza, Manah, Lata, Ya'uq, Yahud, Suwad, Hubal, Wad, Suwa', 360 berhala di sekitar Ka'bah. Tidak ada pendidikan, tidak ada madrasah, nggak ada sekolah. Yang bisa baca tulis waktu itu hanya 10 orang, lebih dikit lah. Antara ini namanya Umayyah bin Abi Salat, Qus al-Ayadi, Antara al-Absi, Zuhair bin Abi Salma, Ka'ab bin Zuhair, itu yang bisa baca tulis, bisa baca dan menulis. Selain itu ummiyin, buta huruf, termasuk Rasulullah juga buta huruf. An-Nabiyul Ummi, gak bisa baca, gak bisa nulis. Rasulullah gak pernah sekolah, gak pernah ngaji, gak pernah melancong berguru, gak pernah. Waktu zaman jahiliyah, orang yang dibanggakan, yang dimuliakan ada 3 macam orang. Satu, penyair. Wah, kalau penyair dihormati itu, penyair. Apalagi dangdutan, wah disenengi wong wis. Wong Brebes ngundang kiai paling ngamplopi piro, tapi yang ngundang penyanyi berapa saja. Nggih mboten? Berarti jahiliyah berarti. Nah, Nabi Muhammad dituduh Muhammad tuh pengen jadi penyair, pengen terkenal, pengen jadi pujangga. Quran jawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anum mubin. Yang dibaca oleh Muhammad bukan syair, bukan puisi, bukan pantun, dan tidak layak Muhammad belajar syair. Nomor 2, orang jahiliyah sangat mengagumi kahin, dukun. Pamannya nggak ada pemilu, wah paling laris dukun. Pira baik, sekolah pira baik dukun. Nggak kiai sing pinter ngaji, kayak alim kayak Kiswan lah paling. Tapi dukun tamunya penuh, ada pilbub, pilgub. Oh iya, ada saudara saya juga ketua pengadilan agama, Dr. Anis Najmuddin, ponakannya menantu saya, ponakan dia menantu saya. Dukun laris, pira bayar wani. Berarti kalau dipikir-pikir, wong Brebes masih jahiliyah. Ngaku mboten? Ngaku. Nomor lah, Quran menjawab, wa ma huwa biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra perdukunan, bukan mantra-mantra pelet, bukan mantra-mantra supaya laris, bukan. Yang ketiga, orang Arab jahiliyah
sangat menghormati sahir, tukang santet. Wah, Muhammad ini pengen jadi tukang sihir. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Mereka mengira Muhammad pengen jadi tukang sihir supaya terhormat, ditakuti orang. Bukan. Muhammad bukan tukang sihir. Yang dibaca oleh Muhammad, in huwa illa wahyu yuha. Wahyu dari Allah. Langsung tanpa belajar. Bukan dapat belajar, bukan dapat sekolah, bukan dapat ngaji pada manusia, tidak. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu direct, langsung melalui malaikat Jibril dari Gusti Allah. Keadaan masyarakat jahiliyah digambarkan dalam Al-Quran. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Orang Arab waktu itu ummiyin, tidak ada pendidikan, tidak bisa baca, nggak bisa tulis rata-rata, dan dhalalim mubin, sesat, kurang ajar kelakuannya. Gara-gara ada tamu, ontanya dicuri, ada yang mencuri ontanya. Itu sih yang punya tamu dengan yang keluarga pencuri onta perang 40 tahun. Namanya perang Fijar. Kanjeng Nabi umur 14 tahun ngerewangi Abu Thalib, membawakan anak panah waktu perang Fijar. Gara-gara balas dendam onta, perang pirang tahun 40. Yang berbes wonten betul ya. Antar desa tawuran, anak cekesal lagi, kurang mireng cekesal, gampang tawuran orangnya. Di Cirebon wonten, Cirebon Utara, Bedulan, Karangkendal, Cirebon Utara, gampang tawuran. Duku Jati, Serengseng. Hadirin yang saya hormati, dhalalim mubin. Kalau punya anak perempuan, daripada menjadi beban, gak bisa bantu apa-apa perempuan, malah memberatkan kehidupan. Lahir kelihatan perempuan, langsung dikubur. Kalau bapaknya mati, ibunya masih beres, masih oke lah. Diambil sendiri oleh anaknya. Eman-eman kalau diambil orang lain. Ini kalau ada di Brebes kayak gini, wah luar biasa ini. Ini namanya jahiliyatil Arab. Nah, Rasulullah diperintah oleh Allah agar membangun masyarakat yang seperti itu. Gimana caranya? Langkah pertama, yatlu alaihim ayati, menyampaikan Al-Qur'an, membacakan Al-Quran, memperdengarkan Al-Quran. Reaksinya luar biasa. Apa yang dibaca oleh Muhammad ini? Muhammad ini ngigau ini. Ngigau itu apa ngigau itu? Ngelindur. Mabok nih Muhammad ini. Minum arak barangkali, ngigau Muhammad ini. Tapi ada juga yang menerima, mendapat hidayah sebab mendengarkan Al-Quran. Ada orang namanya Umar ibn Khattab, meninggalkan kota setengah bulan berburu di padang pasir. Pulang dari berburu, masuk kota Mekah, mendengar adik kandungnya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar marah, datangi rumahnya, saya tempelengin. Sampai ke depan pintu rumahnya Fatimah. Fatimah sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha
tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Umar yang tadi mau nempelengin adiknya ngelemprek apa? Terduduk, lemes, kemeringat, keluar keringat dingin mendengarkan surat Toha. Toha, wahai Muhammad, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Al-Quran kepadamu untuk membuat kamu cilaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tapi Quran diturunkan untuk peringatan bagi orang yang mau diberi peringatan. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dialah Ar-Rahman, yang maha kasih sayang, yang menguasai arsy, menguasai jagat alam semesta ini. Umar selesai mendengar bacaan itu langsung bertanya, aina Muhammad? Sekarang di mana Muhammad? Di sana, di jihad, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Umar lari, ketok pintu, Kanjeng Nabi sedang bersama beberapa sahabat di dalam rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Para sahabat ketakutan. Umar terkenal preman, terkenal jawara. Datang ke sini mau apa ini? Ketakutan. Tapi Rasulullah dengan tenang membuka pintu. Umar masuk, menyatakan masuk Islam, memeluk Rasulullah, membaca 2 kalimat syahadah. Rasul berkata, ini terkabulnya doa saya. Saya selalu berdoa, Allahumma qawwil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Ada 2 Umar, jagoan kabeh. Salah satu saja masuk Islam, Islam bisa kuat. Satu Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham, Abu Jahal. Sayyidina Umar masuk Islam. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah dan wahai teman-teman, mulai sekarang sholat di Masjidil Haram jangan sembunyi. Sholat di Masjidil Haram ada saya, jangan takut. Kira-kira di Brebes ada nggak kayak gitu? Ada nggak di Brebes? Jangan takut, ada saya. Ya perjuangan itu harus begitu, harus ada yang kayak gitu. Gak kayak kata sama jere-jere katanya, ya penakut katanya. Harus ada yang ada saya, jangan takut. Kayak Subhan, jangan takut. Teruskan ngaji di Masjid Brebes, ada saya. Ada kayak gitu, ada nggak? Harus ada yang kayak gitu. Ya Banser atau lain-lain. Itulah Sayyidina Umar masuk Islam karena mendengarkan tilawatil Qur'an. Satu lagi dongeng agak mirip. Prabu Pamanah Rasa, Raja Siliwangi, Kerajaan Pajajaran, mendengar ada agama baru yang diajarkan oleh Syekh Hasanuddin dari Cina, yang terkenal panggilan Syekh Qori itu Qori, pembaca Quran, di Rengas Dengklok, Kerawang. Ini tahun 1340. Raja Siliwangi berangkat ke utara dari selatan, saya bunuh orang ajarkan agama baru ini. Sampai di sana, Bu, ada santrinya Syekh Quro, perempuan kutilang, kuning, tinggi, langsing. Ning Brebes angel, gue tanya angel. Lamun sualika akeh Brebes, ireng, pendek, gembrot akeh. Sing angel kutilang. Arane Subang Larang, anake Ki Gede Tapa, lagi baca Quran. Itu Raja Siliwangi tadinya mau mateni Syekh Quro, klepek-klepek, langsung jaluk ngelamar untuk saya saja Kiai, saya kawin. Ya silahkan, tapi kamu harus masuk Islam. Udah masuk Islam gampang, masuk Islam baca syahadat, ada mas kawinnya. Mas kawinnya apa? Tasbih. Saya cari nanti di pasar berapa truk maunya. Gak ada di sini, ada di sana di Arab. Udah saya terbang, mau terbang baca Hong, biasanya mabur biasanya.
hong macet. Pisan maning hong mandeg. Pisan maning hong mogok. Kata Syekh Quro, kamu sudah masuk Islam, kalau mau terbang bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Hongnya dibaca. Bismillah dulu. Ringkas cerita ini. Terjadi pernikahan, ini sejarah, fakta sejarah. Terjadi pernikahan Raja Pamanah Rasa Prabu Siliwangi dengan Putri Subang Larang, dan Raja Siliwangi masuk Islam. Tapi konon Islamnya nggak tenanan, nggak semangat Islamnya. Dia punya istri 3, beragama Hindu, istri tua agamanya Hindu, namanya Ambit Kasih. Nomor 2 beragama Buddha, namanya Ratu Ici Putih. Yang ketiga muslimah, Subang Larang. Islamnya nggak begitu serius, orang tenanan, tapi punya putra luar biasa. Anak nomor 1 Syekh Rahmatullah, terkenal dengan panggilan Prabu Kian Santang, yang mengislamkan seluruh masyarakat Parahyangan Sunda masuk Islam semua, kecuali ada satu tokoh yang nggak mau masuk Islam, namanya Patih Pucukumun dengan suku Baduy di Malimping, tetap agamanya Sunda Wiwitan Karuhunan. Ya, tahu nggak dongeng ini? Ngerti nggak dongeng ini? Ya Allah. Yang kedua putranya Raja Siliwangi, putra Subang Larang. Yang kedua Ki Kuwu Cirebon, Syekh Somadullah atau Walang Sungsang, sakti orangnya, jadi Bupati Cirebon. Punya aji-aji 3. 1 Aji Dipa, bisa paham bahasa binatang. Jadi kalau ada semut lagi ngomong ngerti, paham. Ada kucing lagi ngomong, paham. Kedua Halimun, bisa ngilang orang katon. Wah, sampai ini punya Halimun Alfamart entek kali. Yang ketiga Titi Murti, bisa kelihatan besar raksasa. Itu kesaktiannya Ki Kuwu Cirebon. Beda dengan Ki Kusangkan, beda. Kuwu Cirebon sendiri, Kusangkan sendiri. Kalau Kusangkan kemudian di Talun, kalau Kuwu Cirebon di Gunung Jati, di Gunung Sembung. Yang terakhir anaknya namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh Habib dari India, namanya Said Abdullah Azmat Khan. Sekarang lagi digugat. Azmat Khan bukan Habib. Bahkan Fuad dari Jogja mengatakan Azmat Khan turunan Yahudi. Astagfirullahaladzim. Terserah lah. Pokoknya Said Abdullah Azmat Khan nikah dengan Syarifah Mudaim atau Rara Santang, punya anak, punya putra Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu dari ibu cucu Prabu Siliwangi, dari bapak Dzurriyyati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dah. Quran pertama kali turun ditulis oleh para penulis Quran, tulisan Arab belum sempurna. Antara ba, ta, nun, ya tidak ada bedanya. Tapi sahabat bisa baca. Para sahabat bisa baca. Jim, ha, kho, nggak ada titiknya, sama. Susah membaca Al-Quran bagi generasi setelah sahabat. Maka ada ulama yang berjasa besar, ulama bukan sahabat ya, ulama berjasa besar, menggagas wad'un nuqat 'alal huruf, memberi titik pada setiap huruf untuk membedakan satu dengan yang lain. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3, jim titik 1 di tengah, ha non titik, kho titik 1 di atas. Pada tahun 59 Hijriah, yang bikin titik namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Alah, biasa jenenge Toto Soekardi. nyebut Abul Aswad kangelan.
Pondok Pun Sadeng dulu lahir tahun 1924. Saat itu rame-rame nih penjajah londo cik bercokol teng bumi Indonesia. ما ظهر وبطن من بلدنا هذا إنdonesia خاصة. Imam Pondok Mangunsari Abuna Alhamdulillah, sudah ada bedanya huruf satu dengan yang lain. Masyarakat bisa baca Quran, tapi masih kesulitan juga. Maka ada imam berjasa besar, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Siapa? Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, wafat tahun 180 Hijriah, membikin harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Jangan matur nuwun mboten. Matur nuwun mboten nang Imam Khalil. Coba lamun ka harokat, ora isa maca panjenengan. Alhamdulillah, maca Quran gampang sana harokate. Jasane Imam Khalil. Masih akeh yang baca Quran salah. Makhraj, keluarnya suara di tenggorokan arane makhraj. Masih banyak yang salah. Orang Banyumas, Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara, Purwokerto, mana lagi? Iya, kalau manggil saya Kiai Sangit Ngakil, Masya Allah. Ahli sunnah wal jamaah, innallaha wasingun ngalim. Maka ada ulama berjasa besar menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran, memperbaiki baca Al-Quran, ilmu tajwid. Baru ada terminologi idhar, idgham, ikhfa, iklab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf mad, tahun 224 Hijriah. Zaman Rasulullah belum ada ilmu tajwid. Bid'ah itu berarti, bid'ah itu. Zaman Rasulullah nggak ada ilmu tajwid, nggak ada titik, nggak ada harokat, bid'ah itu. Hadirin saya hormati, Al-Quran uniknya mempunyai dua status. Kalau dilihat dari fisiknya, semua ini Quran, semua ini. Ini baru hadis, dicetak di Madinah, dicetak di Jakarta lah. Tintanya baru, kertasnya baru, yang nyetak manusia, tahunnya sekian, tahun sekian, berarti baru kan? Tapi Al-Quran sebagai sifatul kalam, sifatul qadim, sifatul datil qadimah, maka Al-Quran statusnya qadim. Ala paham murai ya? Insyaallah. Ya Quran niki ya hadis ya qadim. Kawan ngertinya? Quran niki ya hadis ya qadim. Fisiknya anyar, hadis dicetak tahun 2000 di Jakarta, kertasnya baru, tintanya baru, yang nyetak manusia, makhluk manusia. Tapi sebagai kalamullah, sebagai sifatnya zat yang qadim, maka Quran adalah qadim. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Quran itu ayat muhdatsah, tapi juga qadimah, sifatul qadim. Fisiknya baru, tapi sebagai sifat kalam, sifat yang qadim, karena sifatnya zat yang maha qadim, maha dulu, maha azali. Nabi Ibrahim hebat, dibakar orang mempan, hebat betul.
Tapi sudah nggak ada, sudah tidak ada, hanya tinggal dongengnya tok. Nabi Musa hebat, tongkatnya bisa mukul laut jadi jalan tol. Beliau lewat dengan Bani Israel 70.000. Fir'aun mengikuti, tenggelam jadi laut lagi. Hebat betul. Masih ada? Nggak ada. Nabi Isa hebat, bisa menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, bahkan menghidupkan orang mati. Hebat Nabi Isa. Hebat betul. Masih ada? Tapi Rasulullah SAW mempunyai mujizat khalidah, mujizat yang langgeng ila yaumil qiyamah, yaitu Al-Qur'an. Paham boten? Alhamdulillah kita menjadi umatnya, tinggal rajin baca Quran, bangun tidur, lisan kita, mulut kita sebelum ngobrol digunakan untuk ngomong sama manusia, baca Quran dulu, walaupun setengah halaman. Bangun tidur, bersolat baca Quran dulu, baru ngejak ngomong karo wong yang kenawis saya bisa baca Quran. Jam 10 tukarnya kenawis lah, jam 10, jam 11 bodoh wong kenawis lah. Tapi baca Quran diset banget itu. Ya Allah, Al-Quran tersebar di seluruh dunia sampai sekarang, tidak berubah titik pun tidak, apalagi huruf. Titik pun berubah tidak, apalagi huruf. Dijaga oleh Allah. Melalui siapa? Melalui hufadzil Quran, melalui penghafal Quran. Maka Quran tidak akan berubah, akan dihafal oleh para penghafal Quran. Salah dikit, cetakan Quran salah, pasti ketahuan. Sampai hari kiamat insya Allah jutaan orang, puluhan juta orang hufadzil Quran. Nyuwun sewu, maaf boten menghina boten, tapi kenyataan tidak ada orang Kristen apal Injil, nggak ada. Walaupun romo, walaupun paus, walaupun kardinal, walaupun pendeta, nggak hafal Injil, nggak. Ya paling ngutip beberapa ayat ya, tapi scrollannya dari awal sampai akhir nggak ada. Dia apalagi juga angel, orang enak bahasanya, orang enak. Tidak ada orang Hindu, Buddha, apa Rigveda, Bhagavad Gita, nggak ada. Tapi kitab suci Al-Quran dihafal oleh anak kecil yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang memang orang ngerti artinya tapi hafal Quran. Buatnya tahu apa istilah, penting hafal. Ini nggak ngerti artinya. Ini salah satu kelebihan Al-Quran. Maka pesantren walaupun modern kayak apa, harus mewajibkan santrinya hatam Quran, ngaji Quran sampai hatam, walau bin nazar. Walaupun susah modern lah, SMP, SMK atau apalah, orang sanawiyah aliyah nggak ada, modern sudah, harus ada pengajian Al-Quran sampai hatam. Insya Allah nanti kalau besar orang santri itu mau jadi konglomerat, mau jadi jenderal, masih ingat baca Al-Quran. Insya Allah. Rugi banget kalau ada pesantren tidak mewajibkan ngaji Quran. Dan panjenengan bus yang tua-tua Pak, kalau memang belum bisa baca Quran, ayo mulai besok belajar, mulai besok. Jangan malu-malu. Ngoten nggih? Besok ayo belajar baca Quran. Mulai besok dan seterusnya. Alhamdulillah. Orang bebas semuanya orang ahli sunnah wal jamaah yang selalu mengikuti aturan atau mengikuti jejak para ulama. Kita menghafal Quran, ikut melanggengkan tradisinya para ulama, ya tahfidzil Qur'an. Dah, ringkas saja. Langkah pertama, Rasulullah diperintah oleh Allah menyampaikan Al-Quran. Langkah yang kedua, wa yuzakihim Muhammad, bangunlah akhlak moral mentalnya orang Arab itu yang jahiliyah. Masya Allah, bangun wong Brebes sing wis bagus angel banget. Apaan bangun wong sing masih dolalim mubin, masih sesat. Manusia itu punya hawa nafsu dua. Berapa?
Satu, nafsu ghadabiyah. Dua, nafsu syahwatiyah. Kiai-kiai menawi ngaji jangan terlalu menjelekkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu baik, fadlun min Allah, asal dimanage, diatur, diarahkan dengan baik, dengan benar. Nafsu ghadabiyah, saya harus jadi bupati Brebes. Kalau saya jadi bupati Brebes, jalan-jalan halus semuanya, orang kayak saiki. Pendidikan, pengobatan kesehatan, klinik, rumah sakit gratis. Anak-anak yang miskin, yang orang tuanya gak mampu, sekolahkan semuanya, sekolah resip. Masya Allah, saya mboten nyate. Lamun anak wong nyate kayak pun pengen bupati, saya mboten. Nah, harus jadi bupati saya. Tujuannya apa? Ibtigha amardhatillah, apa? Mencari ridho Allah. Kalau seperti ini, maka nafsu ghadabiyahnya ganti arane. Dudu nafsu ghadabiyah, arane himmah, apa? Yang keras, apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang qaimun lillah, tegak berdiri lillahi ta'ala karena Allah. Dzu himamin, orang yang mentalnya besar. Maka kiai-kiai kalau nyitakan keutamaan Rasulullah, jangan hanya ajamung nyeritakan Kanjeng Nabi sholat sampai sikile abu, bener-bener, tapi ajamung dikengkono, ajamung kun beku, ajamung kue tok. Kanjeng Nabi kelaparan diganjel watu, bener utangnya diganjel watu, leres, enggak salah. Tapi ajamung kue tok ceritakan juga Nabi Muhammad seorang yang himmahnya besar, mentalnya kokoh, kuat, tegar. Suatu ketika dikandani karo pamane Abu Thalib, Muhammad leren disit ya dakwai, kamu tuh akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Aku khawatir kamu terbunuh. Leren disit ya Muhammad, lamun sampean pripun? Lamun sampean leren disit ngajine, leren disit aktif ning NU, arep dipateni sampean nggih primen kira-kira? Ya leren. Pantes kata kelihatan sekali sampean kelihatan jaringan, kelihatan wedi-wedi, jeri-jeri. Untung Kanjeng Nabi dudung Brebes untung lho. Yang Brebes rong dina Islam bubar. Apa jawab Rasulullah? Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah paman, seandainya Abu Jahal dan teman-temannya meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya menang. Ngoten boten panjenengan? Jawab, ngoten boten panjenengan? Itu Nabi Muhammad orang mentalnya besar. Saya harus menang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalah, jangan rendah, jangan aja jadi orang isor, kudu menang ning dhuwur. Kalau betul-betul kamu orang mukmin. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Sampeyan kalah men kalahan dosa sampean. Menang itu wajib. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kalah, jangan hina, jangan minder, jangan rendah. Wantumul a'laun, kau harus di atas wahai orang Islam. In kuntum ini kalau betul kamu orang beriman. Jadi kalah itu dosa, insyaallah. Ya kula lagi menang, kula lagi ngomong karo wong sing akeh dosane iki. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu wajib, pinter wajib. Jadi kalau bodoh jawab, kalau bodoh sudah kalah, bodoh, dosa wis loro dosa wis.
kalah dosa, bodoh ya dosa. Harus menang. Masya Allah. Apa berisikonya? Bupati Brebes harus NU, kepala dinas NU, sekda NU. Mandor pasar NU, pom bensin, sinambal ban, alhamdulillah paham. Warteg, yes, alhamdulillah. Harus begitu, wantumul alau. Para sahabat juga himanya besar. Para wali songo himanya besar. Islam harus berkembang di Nusantara, berkembang betul. Jasanya wali songo, himmahnya wali songo. NU harus tersebar, itu himmahnya Kiai Hasyim Asy'ari, tersebar mboten NU. Sampai NTT, Maluku, Papua, NU wonten. Setiap kabupaten, walaupun Islamnya sedikit, NU ada. Niki himmahnya Kiai Hasyim Asy'ari. Ya Allah. Lamun Kiai Hasyim model koyong Brebes, rong dina bubar NU. Untung di doang Brebes. Pon. Jadi kita tidak boleh kalah. Ayo muni bareng. Saya harus menang. Ayo. Saya tidak mau kalah. Awas kalau kalah. Nomor 2, nafsu syahwatiyah. Saya harus jadi konglomerat. Uang banyak, sawah banyak, kebun banyak, mobil banyak, rumah banyak, perusahaan banyak. Istri 1 rasa 4. Daripada istri 4 rasa 1, bosen. Walhasil saya harus jadi orang kaya, makan enak, tidur enak, hidup enak. Ini namanya nafsu syahwatiyah. Apa? Tapi lamun niate bagus, lamun inyong sugih, masjid musola tek dandani kabeh, sing mau arep rubu-rubu kah, kola-kola masjid tek bagusi kabeh, aja kotor, pesing, bocor, banyune entong, langkat subuke bolong. Model musola Brebes ya. Ya bagus saten Masjid Agung, cuma masjid kampung. Kok seluruh Brebes tek dandani kabeh masjid musola. Lamun inyong sugih, saya mboten niku. Kiai-kiai, ustad-ustad sing durung haji, durung umroh, tek umroh nak kabeh. Masya Allah. Niatnya apa? Niat tujuannya apa? Ibtigha amardhatillah, mencari ridho. Iku nafsu syahwatiyah, ganti jenenge, arane ganti. Dudu nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil adaimu. Adaim, makarim, kemuliaan, kebesaran, prestasi harus dikejar dengan azimah. Paham boten? Sayyidina Utsman, sahabat pasti masuk surga. Wis dikasih tahu. Ada orang 10 sahabat yang dikasih tahu pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Tolha, Zubair, Abdullah bin Auf, Amir bin Jarrah. Sayyidina Utsman sudah pasti masuk surga. Pernah sodakoh gandum pirang karung, ayo bedakan pirang karung, diangkut 700 gerobak. Jenengan pernah sedekah 700 apa? Bahan jenengan durung pasti masuk surga, sedekah 700 apa? Saya gimana? Saya itu sejarah ini, duduk kulong ngarang duduk. Tertulis dalam sejarah, padahal arti tuku nawang Yahudi dikasih untung berlipat-lipat, enggak. Akan saya sodakohkan. Yang saya cari pahala dari Allah 700 kali lipat. 700 gerobak disedekahkan. Siap niru jenengan? Siap niru? Orang jawab ah. Siap niru? Ya aku disugih.
Syekh Abdul Qadir Al Jailani, mireng namanya niku mireng, krungu aran kun wong Baghdad, wong Irak. Suatu hari ziarah kubur datang makome Imam Syafi'i teng Mesir, lungan Mesir ziarah kubur teng Imam Syafi'i. Setelah ziarah kubur ke sana, melihat masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i melarat-melarat, ora duwe omah. Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i di dusun Fustot. Sampai sekarang rusun ada tulisannya besar, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman. Sampean wali duduk sugih mboten, loman mboten, terus gua apa urip sugih ora. Syekh Abil Hasan Asyadili, mireng namanya niku Tariqat Syadiliyah, lahir di Tunis di Gunung Syadlah. Gurunya namanya Syekh Abdus Salam bin Masis, kuburannya di kota Titwan, Maroko. Syekh Abdus Salam bin Masis gurunya namanya Syuaib Abu Madjan Al-Ghauth, kuburannya di Wahron Aljazair. Nah, Abul Hasyadili wafatnya di Mesir di Kumetro. Itu tiap hari pakaiannya ganti mewah, bajunya Pierre Cardin, Christian Dior 7 juta, jasnya dibikin dari Waldorf Mill semeter 12 juta England, sepatunya Hermes 20 juta, kacamata Cartier 45 juta, ketimangnya Belly 7 juta, pulpennya Montblanc 12 juta, minyak wanginya Jo Malone, Hugo Boss, Bon 9 5 juta sebotol, tasnya Gucci 75 juta. Paham betul? Wali. Pembantunya 16, omahnya bagus, kendaraannya kereta besar ditarik 2 kuda. Ya lawan saya kiam BMW MRC lah, dudu Luxio, Grand Mark, insyaallah. Mambune wangi. Nah, ana sing takon, engko dengan muride waktu pun 6.000 pengikutnya, ditanggung santrine, ditanggung karo Syekh Syadili. Wonten boten Brebes kiai nanggung santrine. Dereng wonten kok badhe wonten. Ora usah ado-ado Syekh Syadili. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ya Allah, yang baru wafat tahun 2006, baru wafat kemarin lah di Mekah 2004, baru kemarin. Santri 700, putra-putra Mbah Mun, Arjawinangun, keluaran Merikosdoyo, ditanggung makan, minum, buku, kitab, pakaian, muli dikasih tiket. Wonten kiai-kiai kuning kene. Nah, suatu hari ana sing takon Syekh Syadili, panjenengan iku kutbun minal aqtabil arba'ah, wali kutub wonten sekawan, Syekh Abdul Qadir Jailani, Asyadili, Hasan Rifai, Said Badawi, Ahmad Badawi. Iya, kenapa? Panjenengan saya wali kutub mewah, keren gitu loh, penampilannya keren, mewah. Kenapa sih? Kiai-kiai yang lain tuh nyemprul. Ya Allah, sarungnya cap gajah duduk, kelambinya kokong rongulan durung dikumbah, kopiai ireng campur coklat, sandale lili, minyak wangi misik, tasnya duduk Gucci, duduk Samsonite, duduk DLC, bukan tasnya mereka yang anak tulisannya Musyawarah Mas Ulama Kabupaten Brebes. Apa jawab Syekh Syadili? Nak, libasi yakul, pakaian sing mewah yang saya pakai ini bisa ngomong. Pakaian bisa ngomong. Piye ngomongnya? Ayyuhan nas, ana ghani fala tarhamuni. Pakaianku bisa ngomong ini, wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Itu artinya kalau kiai penampilannya keren. Tapi kalau kiai penampilannya kumuh, itu pakaiannya ngomongnya ayyuhan nas, ana fakir,
farhamuni. Ini tenang nih, buatan karangan kula buatan memang begitu mang. Ceritanya begitu. Itulah Syekh Abil Hasan Asyadili. Kiai Hasyim Asy'ari sawahnya lebar, luas sawahnya. Santrinya dahar bareng-bareng kalau Kiai Hasyim Asy'ari hasil dari panen. Kiai Ali Maksum, kiai yang kaya. Ini sebabnya kiai kaya lah. Kerapiak Jogja. Kiai Mahrus Ali, kiai yang kaya. Mobilnya Pisut, waktu itu masih hebat Pisut tahun 70-an. Prancis, Madin Prancis mobilnya. Kalau Kiai Ali Maksum Holden, ya Allah. Kiai Brebes sepeda ontel. Ya Allah. Maka kiai harus kaya. Ayo bilang, saya harus kaya. Ayo. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aja ngantek sampean mati meninggalkan anak cucu melarat. Usahakan sampean mati ninggalin anak cucu sing. Jadi sampean kudu sugih supaya engko warisannya akeh, gua anak cucu dadi sugih. Quran niku, Quran. Dadi sugih wajib melarat. Wong sugih karo melarat pada bayar rajin yang masjid, pada bayar rajin tahajud, pada bayar rajin maca Quran. Sing sugih zakat, sodakoh, infak, jariyah, wakaf, hibah, nazar. Sing melarat sing sugih lunga haji tiap tahun, umroh tiap bulan. Bukan hanya haji, ziarah Syekh Abdul Qadir Jalan yang Baghdad, ziarah Syekh Tijani yang Maroko, ziarah Syekh Ibnu Arabi yang Damaskus, ziarah teng Turki Abu Abi Ansori. Sing melarat. Jadi wong sugih kalau melarat bagus endi? Bagus sugih. Pulane Quran niku menterminologikan kekayaan harta. Khair maknanya apa? Barang bagus. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Ayo sedekah khair, duit. Ngomong gue duit, gue khair bahasanya harta. Ya alladzina amanu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. Nek ono mati ninggalkan duit, khair bahasanya. Ayo diwaris yang benar, dibagi yang benar. Wa innahu lihubbil khair lasyadid. Manusia itu mencintai harta. Quran mengatakan harta khair, sesuatu yang baik. Enggak pernah syar, enggak pernah. Oleh karena itu orang NU sudah saatnya harus kaya. Lamun uripe ning Bangladesh yang tanahnya tandus, sering dapat bencana, melarat pantes. Ning Indonesia melarat ora pantes. Boksit, mening, biji besi, emas, berlian, nikel, batu bara ada di Indonesia. Sampeane sumber patene. Saya baca 50 orang kaya di Indonesia. Nomor 1 Budi Hartono, sing duwe pabrik rokok Jarum karo Bank BCA. Duite 740 triliun. Nomor loro Sinarmas Eka Cipta 450 triliun. Nomor 3 Antoni Salim. Nomor 6 wong Islam Khairul Tanjung yang punya Bank Mega, punya Transmart. Nomor 39 Haji Rosyid Kalimantan Tengah. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Teguleti wong Brebes langkar. Langkar Solikin, Tadu Jumadi, Tadu Kipli langkar. Oleh karena itu kita kuasai harta ini. Al-ardu min Allah wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas sholihun. Bumi yang subur ini saya siapkan
untuk hamba-hambaku yang soleh, kata Al-Quran. Hanya jenengan yang soleh-soleh males orang ngerti golek duit cara piye, sing kaya-kaya sing wong kan-kana sing sugilah wong kan-kan, Masya Allah. 10 naga yang menguasai ekonomi 80%, yang 20% seliane kita kabeh. 80% ekonomi dipegang oleh 10 orang. Itu yang menentukan siapa presiden, siapa kapolri, siapa panglima, siapa mahkamah agung, siapa jaksa agung. Paham betul? Rada serius nih, rada serius. Ya Allah. Bon. Yang ketiga, tahap ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Rasulullah mendidik orang Arab yang tadinya buta huruf menjadi berilmu luar biasa. Ahli tafsir Syekh Tobari antara contohnya yang nulis tafsir 10 jilid. Ahli hadis Imam Bukhari, mustalah hadis Syahabuddin Roma Hurmuzi, ahli nahu grammar Imam Sibaweh, ahli balaghah Amr bin Ubaid, ahli ilmu kalam Wasil bin Atha, ahli faqih usul faqih Imam Syafi'i. Masya Allah, tadinya umat turunan orang Arab bodoh ummiyin, setelah masuk Islam menjadi cerdas, pintar, intelek. Bukan hanya ilmu agama, yang menggagas matematik Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Ilmunya dinamakan ilmunya dinamakan apa? Al-Jabar. Beliau wafat tahun 161 Hijriah. Yang menggagas kacamata optik Hasan bin Haytham. Yang menggagas alat navigasi kompas supaya tahu mana arah barat, timur, selatan, utara, pandom kompas. Ahmad bin Majid. Vasco da Gama ketika mengelilingi benua Afrika, menginjakan kaki ke kota Calicut, India Barat tahun 1445, membawa alat, ditolong oleh alat bikinannya orang Islam Ahmad bin Majid. Dokter pertama yang betul-betul ilmu kedokteran, jauh dari mistik, jauh dari klinik, Abu Bakar Razi. Bukunya namanya Al-Hawi. Naskah aslinya sekarang ada di Perancis, di Universitas Sorbonne. Tulisan asli kitab Al-Hawi dalam kedokteran. Ibnu Sina, kedokteran namanya Al-Qanun. Ya Allah, ini turunannya buta huruf. Atau zaman Kanjeng Nabi ummiyin, turunannya pinter-pinter. Setelah masuk setelah adanya agama Islam. Yang pertama kali terbang, mencoba terbang, Abbas bin Farnas. Terbang sekali seberapa jam, 2 kali kaenaken 30 menit, 3 kali, 4 kali kaenaken kesuwen, jatuh mati. Tapi itulah orang pertama kali yang terbang, Abbas bin Farnas. Orang pertama menciptakan alat musik organ. Dikira Eropa apa? Eropa masih tidur, masih jahiliyah. Baghdad sudah bisa menciptakan alat musik organ. Abu Nasr Al-Farabi. Kulo gada kitabe Al-Musiqal Kubro, The Big of Music, tapi nggak bisa baca. Balok-balok isinya. Tapi untuk punya aja koleksi. Ya Allah, dulu Islam maju banget. Pusat peradaban Baghdad, Kairo, Andalus, Spanyol. Orang barat sekolah di Spanyol, di Andalus. Pulang bawa ilmu. Antara orang Yahudi tapi pintar, jebolan Andalus namanya Musa bin Maimun. Ngarang kitab namanya Dilalatul Hairin. Ada lagi beberapa pemikir-pemikir filsuf barat terpengaruh dari ulama-ulama Andalus, ulama muslim. Itu berkat Kanjeng Nabi membawa Al-Quran, wa yu'allimuhumul kitab. Yang terakhir, wal hikmah. Kanjeng Nabi memberi contoh bagaimana cara bersikap, berperilaku, bertutur kata dengan penuh hikmah, bijak, penuh dengan wisdom. Ya Allah, akhir-akhir sekarang ini di zaman digital, anak muda sudah kehilangan wisdom, sudah nggak bangga dengan wisdom, nggak bangga dengan kearifan lokal, maunya seperti barat. Silahkan wong Brebes bocah nom sekolah di Amerika, tapi balik aja nggak whisky. Kok sekolah Amerika nggak botol arah melaku.
ciuman karo pacaran tengah-tengah alun-alun kene. Keluaran barat. Yang dicari ilmu ke Amerika, ke Eropa silakan. Yang dicari teknologi, jangan budaya. Silakan sekolah ning Arab. Tapi balik aja gawa jenggot. Ilmu yang dibawa Pak Quraish Shihab, Pak Gil Munawar, Gus Dur, Gus Mus, semua keluar Arab semua itu. Saya 13 tahun ning Arab, balik ngawa anak 4. Yang saya bawa ilmu ya sedikit banyak ilmu saya bawa, bukan budaya. Kenapa? Karena budaya orang Indonesia lebih mulia dari budaya Arab dan Barat. Di Arab liwat ning ngarepe wong sembayang biasa. Biasa, lagi sholat, ini liwat ngarepe biasa, nggak salah, nggak jelek, nggak. Jangankan itu, lagi sujud kepala dilangkai. Coba tingkahnya anak beli kayak gue. Senak-anak kali wong lah, senak-anak kali bocah. Itu akhlak, budaya itu namanya. Di Arab tidak ada panggilan kakak, mas, abang, nggak ada. Namanya doang, namanya saja langsung panggil. Langkah kakak, langkah mas, langkah teteh, langkah Mbak Yu, nggak ada. Namanya saja. Silahkan di sana silahkan seperti itu, tapi aja digamene. Kan maksudnya? Ini karena stroke kayak kun, konan los kayak kun. Tapi aja digawe berbes kayak kun ku. Paham boten? Wal hikmah. Hikmah ditemukan dengan nurun mubashir yakdzifullah ala qalbi man yasha. Itu namanya hikmah. Nur cahaya direct illumination yang langsung dicerahkan oleh Allah kepada hatinya siapa yang ia kehendaki. Contoh Gus Dur. Contoh ini, contoh Gus Dur. Baru dioperasi, masih anak plasteran yang kene. Ya, tiduran, kita ada di kamar ada orang 5. Saya, Pak Muhammad Iskandar, Saifullah Yusuf, Menteri Koperasi Cakrawardaya, Pak Wisnu Ketua Golkar Jawa Tengah, mantan Golkar Jawa Tengah. Kita pelan-pelan ngobrol. Tiba-tiba Gus Dur ngomong kayak gini, karo tangan kayak gini. Mengko aku bakal jadi presiden. Kita ini kaget, ini Gus Dur konslet ini, insyaallah. Tapi bukti mboten. Siapa sing ngandani? Sing ngandani Gus Dur siapa ku? Langsung dari Gusti. Itu namanya hikmah namanya. Wes. Main bola Prancis karo Spanyol. Kita nonton, Gus Dur kan betul kelihatan, betul melihat matanya, hanya mendengarkan. Iki bakalnya Prancis menang 1-0. Bener 1-0 Prancis menang. Suatu hari melaku jogging olahraga, mampir teng griya kula, jaluk air putih, jaluk roti tawar. Saya buka AC, minum air putih, ngorok, lali turu, sare teng kursi sare. Ada 20 menit barangkali, ada saksinya malah. Santri saya namanya Ulil menyaksikan. Tiba-tiba bangun tangi, Kang Said mengko sampean bakal dadi ketua umum PBNU nek wis umur 56. Betul, saya jadi ketua PBNU di Muktamar Makassar tahun 2010, umur saya 56. Singan dari Gus Dur kayak siapa? Ikarane wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mudah-mudahan di Brebes ini dengan barokah memperingati Maulid Nabi, insyaallah ala barakatillah min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana hadza kafiran jaa dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Kanjeng Nabi lahir omahe Siti Aminah Padang, Abu Lahab dari kejauhan katon, kenapa nih Umay Aminah Padang, ada apanya itu? Abu Lahab nyuruh budaknya namanya Thuwaibah. Siapa? Coba Thuwaibah, dengan apa sih namanya Aminah Padang? Thuwaibah pergi, balik lagi. Syekh, majikan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Sinar tuh dari bayi itu. Padang-padang dari bayi itu sumbernya. Dan cahaya itu dari mukanya bayi itu.
Abu Lahab seneng, gembira. Dua ponakan lanang lahir, apa maning sampai bersinar. Thuwaibah, sejak saiki, singkawit saiki, hari ini kamu merdeka, bukan budak. Bebas. Saya gembira punya ponakan Muhammad, laki-laki lahir. Itu Abu Lahab mangke ning akhirat mlebu neraka jahim selama-lamanya, tapi tiap hari Senin dintas. Selasa jebloskan malih. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin dintas. Selasa dan jinang maning neraka. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin dintas selama-lamanya. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafan hulis sirri ahmada. Famadzannu bil abdilladzi kana umruhu, maka balasannya wong berbes sing sering maca berjanji seperti apa balasannya? Ya Allah, yakin min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sing percaya, sing ora percaya pasti tidak akan dapat syafaat Rasulullah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Wong sing akeh dosane, contohe kula pergi ke Madinah ziarah Kanjeng Nabi, istighfar ning sandingnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ikut mendukung, memohonkan istighfar kangge kula. Allah pasti mengampuni. Syaratnya Kanjeng Nabi melok memintakan ampun datang kita. Pak, percaya mboten? Sing ora percaya ora keduman wis terserah. Sing percaya insyaallah min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu wakilakumit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa